sebelumnya nih, ada yang udah tahu belum sih apa itu pengertian dari statistik dan statistika, kemudian jenis-jenis statistik dan statistika, pengertian data dan data statistik, dan macam-macam data statistik. Nah, di sini kita akan membahas itu semua. Untuk itu langsung ke pembahasan. Nah, untuk materi yang pertama di sini saya Nido Afiani akan menyampaikan materi tentang pengertian statistik. Nah, sebelum ke pengertian statistik, ada yang udah tahu belum sih apa itu kata statistik itu dari mana? Nah, kata statistik ini berasal dari bahasa Latin, yaitu state, yang berarti negara atau untuk menyatakan hal-hal yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Pada awalnya, statistik hanya berkaitan dengan pengumpulan angka mengenai penduduk suatu daerah atau negara dan pendapatan masyarakat, termasuk pula kumpulan angka yang dibutuhkan oleh pemerintah dalam menyelesaikan beberapa masalah. Seiring dengan perkembangannya zaman, statistik mulai mencakup hal-hal yang lebih luas. Nah, maka dari itu dapat dilihat oleh teman-teman bahwa statistik adalah sekumpulan data baik dalam bentuk angka atau kuantitatif maupun bukan angka atau kualitatif yang dikelompokkan, diolah, dan disajikan dalam sebuah tabel, grafik, atau semacamnya sehingga menunjukkan informasi atau kesimpulan terkait suatu persoalan. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis statistik. Nah, jenis-jenis statistik ini ada 4 bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan orientasi pembahasan. Nah, berdasarkan orientasi pembahasan ini ada 2 macam statistik. Yang pertama yaitu statistik matematika dan statistik terapan. Untuk statistik matematika itu merupakan satu di antara jenis statistik yang lebih mengedepankan pemahaman terhadap model, rumus-rumus statistika secara matematika teoritis, penurunan konsep, misalnya uji normalitas, analisis regresi, galat, dan lain-lain. Kemudian untuk statistik terapan merupakan satu di antara jenis statistik yang lebih mengedepankan pada suatu pemahaman konsep, teknik statistika, serta penerapannya dalam disiplin ilmu tertentu. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan fase dan tujuan analisis. Nah, ini dibagi menjadi 2 statistik. Yang pertama, statistik deskriptif. Ini merupakan satu di antara bentuk statistik yang berhubungan dengan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data tanpa adanya suatu kesimpulan secara umum. Jenis statistik ini umumnya dalam bentuk tabel, grafik, diagram, modus, dan lain-lain. Kemudian statistik inferensial. Ini merupakan satu di antara bentuk dari statistik yang prosesnya memungkinkan diambilnya kesimpulan secara umum terhadap data yang diolah. Yang ketiga, berdasarkan asumsi distribusi populasi data. Nah, ini dibagi menjadi 2, yaitu statistik parametrik. Statistik parametrik ini merupakan suatu jenis statistik yang dilakukan berdasarkan model distribusi normal. Kemudian statistik non-parametrik. Ini merupakan statistik yang dilakukan dengan metode distribusi bebas atau tidak berdasarkan pada suatu model distribusi normal. Kemudian yang terakhir itu berdasarkan jumlah variabel terikat. Nah, ini dibagi menjadi 2, yaitu statistik univariat. Ini merupakan satu di antara jenis statistik yang hanya mempunyai satu variabel terikat. Kemudian statistik multivariat. Ini merupakan suatu bentuk statistik yang mempunyai lebih dari satu variabel terikat. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengertian statistika. Nah, ada yang udah tahu belum statistika itu apa? Jadi, statistika itu adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Istilah statistika ini berbeda dengan statistik. Nah, kalau statistika pada umumnya bekerja dengan memakai data numerik yang dimana adalah hasil cacahan maupun hasil pengukuran yang dilakukan dengan menggunakan data kategorik yang diklasifikasikan menurut sebuah kriteria tertentu. Jadi berbeda antara statistik dan statistika. Pembahasan selanjutnya yaitu jenis-jenis statistika.
Nah, jenis-jenis statistika ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, statistika deskriptif, kemudian statistika induktif. Statistika deskriptif ini merupakan statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Nah, kemudian statistika deskriptif ini berkenaan dengan sebagaimana data dapat digambarkan, dideskripsikan atau disimpulkan secara numerik atau secara grafis untuk mendapatkan gambaran sekilas mengenai data tersebut, sehingga lebih mudah dibaca dan dimakna. Statistika deskriptif ini suatu metode yang berhubungan dengan pengumpulan atau penyajian data sampai memberi informasi yang berguna. Penyajian data statistika ini antara lain yaitu tabel, diagram, grafik, dan besaran-besaran lain. Yang kedua, statistika induktif atau statistika inferensial. Ini merupakan teknik yang digunakan untuk menganalisis data, sampel, dan hasilnya diberlakukan untuk populasi, berfungsi untuk menarik kesimpulan dari suatu data yang telah disusun dan diolah. Nah, statistika inferensial ini atau induktif ini berkenaan dengan permodelan data dan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan analisis data. Misalnya melakukan pengujian hipotesis, melakukan estimasi pengamatan masa mendatang, atau estimasi atau prediksi, membuat permodelan hubungan atau korelasi, regresi, ANOVA, atau deret waktu, dan sebagainya. Ini juga suatu metode yang dapat dipakai untuk bisa menganalisis kelompok kecil dari data induknya maupun sampel yang diambil dari populasi. Selanjutnya, pengertian dari populasi dan sampel. Apa sih yang disebut populasi itu? Jadi, populasi itu merupakan sekumpulan orang atau objek yang memiliki kesamaan dalam satu atau beberapa hal dan yang membentuk masalah pokok dalam suatu riset khusus. Selanjutnya yaitu sampel. Sampel merupakan bagian kecil dari populasi itu sendiri yang diambil sebagai objek dalam sebuah pengamatan atau penelitian yang dianggap mampu mewakili populasi. Jadi, perbedaan antara populasi dan sampel yaitu populasi adalah jumlah keseluruhan dari objek, sedangkan sampel yaitu bagian dari populasi itu sendiri. Selanjutnya yaitu pengertian data dan data statistik. Apa sih yang disebut dengan data itu? Data merupakan kumpulan keterangan yang berupa angka atau bilangan dan memiliki makna tertentu. Sedangkan data statistik merupakan kumpulan keterangan yang berupa angka dan memiliki makna tertentu serta memiliki standar deviasi dan varians. Kemudian ada macam-macam data statistik. Yang pertama ada data menurut sifatnya. Data menurut sifatnya ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif ini merupakan data yang berbentuk selain angka. Contohnya ada warna, jenis kelamin, dan status perkawinan. Kemudian data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang berwujud angka. Contohnya data tinggi badan, data berat badan, dan jumlah. Nah, data kuantitatif ini terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu ada data diskrit dan data kontinu. Apa sih yang disebut dengan data diskrit itu? Jadi, data diskrit ini merupakan data berupa angka yang hanya menampilkan angka dan hitungan dalam jumlah bilangan bulat. Contohnya ada jumlah orang, jumlah kendaraan, dan lain sebagainya. Kemudian data kontinu merupakan data dalam bentuk angka dan bisa berbentuk angka desimal atau pecahan. Contohnya berat badan, tinggi badan, nilai ujian, dan lain sebagainya. Halo, saya Alwa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai data statistik berdasarkan waktu pengumpulannya. Nah, data berdasarkan waktu pengumpulannya ini dibagi menjadi 3 nih. Yang pertama, data berkala atau time series. Nah, apa sih ini? Data berkala atau time series itu adalah data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada variabel tertentu.
Atau bisa dibilang juga, data berkala ini yaitu data yang terkumpul dari waktu ke waktu untuk memberikan gambaran perkembangan suatu kegiatan. Nah, untuk contohnya yaitu ada data harian, data bulanan, dan data tahunan. Selain itu juga ada contoh yang lain yaitu seperti data perkembangan harga 7 macam bahan pokok selama sebulan terakhir yang dikumpulkan setiap bulan. Kemudian yang kedua ada data cross-section. Nah, data ini adalah data yang dikumpulkan pada suatu titik waktu digunakan untuk mengamati respon dalam periode yang sama. Atau bisa dibilang juga data cross-section ini itu adalah data yang terkumpul pada suatu waktu tertentu untuk memberikan gambaran perkembangan keadaan atau kegiatan pada waktu itu. Untuk contohnya yaitu data sensus penduduk yang dilakukan Badan Pusat Statistik. Selanjutnya, yang ketiga ada data panel atau pooling data. Nah, data ini adalah kombinasi antara time series dan cross-section. Contoh dari data panel ini yaitu data pendapatan dan pengeluaran perusahaan A, B, C dalam periode 2018 sampai 2020. Kemudian kita beralih ke data berdasarkan sumbernya. Nah, data berdasarkan sumbernya ini dibagi menjadi dua, ada data primer dan ada data sekunder. Nah, untuk yang pertama, data primer itu adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian atau bersangkutan yang memerlukannya. Data primer disebut juga data asli atau data baru. Untuk contohnya yaitu data hasil wawancara langsung, hasil survei, dan kuesioner terhadap responden. Kemudian yang kedua ada data sekunder. Nah, data sekunder ini adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data itu biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti yang terdahulu. Data sekunder disebut juga data tersedia. Contohnya, data sensus penduduk, data penyakit, dan data yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selanjutnya, kita beralih ke data berdasarkan skalanya. Nah, data berdasarkan skalanya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, data nominal. Nah, data nominal itu adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi yang tujuannya untuk membedakan. Data ini itu diberikan pada objek atau kategori yang tidak menggambarkan kedudukan objek atau kategori tersebut terhadap objek atau kategori lainnya. Tetapi hanya sekedar label atau kode saja. Data ini hanya mengelompokkan objek atau kategori ke dalam kelompok tertentu. Nah, data ini mempunyai 2 ciri, yaitu yang pertama, kategori data bersifat saling lepas atau satu objek hanya masuk pada satu kelompok saja. Ciri yang kedua, kategori data tidak disusun secara logis. Contohnya, kategori jenis kelamin yang terdiri dari wanita dan laki-laki. Kategori status pernikahan terdiri dari menikah dan lajang. Kemudian yang kedua, ada data ordinal. Nah, data ordinal adalah data yang diperoleh dengan cara kategorisasi yang tujuannya untuk membedakan dan menunjukkan urutan. Data ini penomoran objek atau kategorinya itu disusun menurut besarnya, yaitu dari tingkat terendah ke tingkat tertinggi atau sebaliknya dengan jarak atau rentang yang tidak harus sama. Data ini memiliki ciri seperti pada data nominal ditambah satu ciri lagi, yaitu kategori data dapat disusun berdasarkan urutan logis dan sesuai dengan besarnya karakteristik yang dimiliki. Untuk contohnya, yaitu data urutan sekolah, SD, SMP, sampai SMA. Selanjutnya, yang ketiga ada data interval. Data ini adalah data yang diperoleh
dengan cara pengukuran tidak mempunyai nilai nol yang nyata. Data interval itu merupakan data yang dimana objek atau kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang interval antara tiap objek atau kategori yang sama. Besarnya interval dapat ditambah atau dikurangi. Data ini memiliki ciri yang sama dengan ciri pada data ordinal ditambah satu ciri lagi nih, yaitu urutan kategori data mempunyai jarak yang sama. Contohnya yaitu ada IPK, suhu ruang, dan nilai. Kemudian yang keempat ada data rasio. Data rasio adalah data pengukuran yang mempunyai nilai nol yang nyata. Karena terdapat angka nol, maka pada data ini dapat dibuat perkalian atau pembagian. Angka pada data ini menunjukkan ukuran yang sebenarnya dari objek atau kategori yang diukur. Contohnya yaitu ada gaji dan umur. Nah, itu tadi teman-teman pembahasan yang bisa kita sampaikan mengenai pengertian statistik dan statistika, jenis-jenis statistik dan statistika, dan data-data dari statistik. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa.